Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Yulinder Damawati, NIM 18170411027, absen 15. Saya akan mempresentasikan bisnis plan tentang dodol gula semut. Pertama ada deskripsi bisnis, yaitu ada 4. Yang pertama deskripsi umum. Tuak Jaka Manis adalah minuman tradisional khas Bali. Pengolahan tuak di Bali menjadi gula semut terletak di Desa Amertabuane, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Pengolahan tuak ini berbeda dengan perusahaan yang memproduksi gula karena UMKM Mambu Bali ini memproduksi gula semut dengan menggunakan bahan alami langsung dari pohonnya, yaitu tuak Jaka Manis, menggunakan rempah-rempah seperti jahe merah, jahe gajah, dan tidak menambahkan pemanis ataupun menggunakan pengawet. Gula semut ini memiliki banyak khasiat dan sangat cocok dikonsumsi penderita diabetes. Gula semut ini sudah dikenal kalangan masyarakat dan sampai keluar kabupaten dan masuk pangsa pasar Jakarta. Dengan berbagai khasiat yang dimiliki gula semut, saya memodifikasi gula tersebut menjadi dodol gula semut berbagai varian rasa dan tentunya memiliki khasiat dan baik dikonsumsi penderita diabetes. Dodol yang akan kami produksi menggunakan bahan utama gula semut dan tambahan rasa jahe merah, jahe gajah, salak, dan nangka. Lalu yang kedua adalah latar belakang usaha. Seperti yang kita ketahui, dodol banyak digunakan sebagai sarana upacara, sarana Banten, dan sarana tradisi adat setiap desa. Seperti tradisi yang ada di Desa Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, yang setiap tahunnya mengadakan upacara usaha bedodol yang memerlukan seribuan kilogram dodol. Selain sarana upacara dan tradisi, dodol juga banyak digemari kalangan masyarakat dengan cita rasa yang berbeda dan tentunya berkhasiat tanpa pengawet dan tentunya berbeda dengan dodol lainnya. Lalu pengolahan hasil potensi desa sendiri memang banyak, tetapi sangat jarang sekali orang-orang mengolah bahan hasil desa menjadi lebih bermanfaat atau lebih berkhasiat. Jadi karena mengolah hasil potensi desa tersebut menjadi sebuah produk yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan juga produk kami memiliki keunggulan yang berbeda dari yang lain dari segi kemasan, dari pengolahan khasiat dan rasa. Dodol gula semut memiliki berbagai macam ukuran, kemasan, dan harga yang murah. Jadi masyarakat akan tertarik membeli dan terutama lebih menarik minat konsumen di atas umur 30 tahunan karena banyak ibu-ibu yang beralih ke jajanan tradisional yang memang tanpa ada pengawet. Lalu yang ketiga ada tujuan, potensi, dan rencana pencapaian bisnis. Suatu bisnis atau usaha tentunya mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Namun tentu juga harus memberikan manfaat kepada pihak yang terdampak, seperti masyarakat desa, pemerintah, organisasi, maupun konsumen. Kami bukan hanya mendirikan usaha dodol gula semut untuk keuntungan saja, tetapi kami memberikan beberapa manfaat untuk konsumen seperti membuat produk yang sehat, berkhasiat, yang baik dikonsumsi untuk semua kalangan. Lalu keunikan produk dari dodol gula semut yaitu memiliki keunggulan sendiri di mana pengolahannya saja sudah berbeda dengan dodol lainnya. Dodol gula semut akan mampu menarik minat karena bukan hanya dari kemasan dan khasiat saja, tetapi karena gula semut sudah dikenal sampai keluar kabupaten dan sudah masuk pasar Jakarta. Jadi masyarakat tidak meragukan lagi produk dari gula semut tersebut. Lalu yang kedua ada pasar dan pemasaran. Itu yang pertama riset dan analisis. Gula semut merupakan olahan tuak Jaka Manis yang memang berasal dari desa kami dan langsung diproduksi menjadi gula merah dan gula aren dan menjadi gula semut, lalu kami kembangkan menjadi dodol gula semut. Lalu ada analisis. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu yang pertama ada bahan yang berkualitas masih segar dan khusus dari tuak Jaka Manis. Yang kedua tambahan rempah-rempah. Ketiga harga yang terjangkau. Yang keempat tanpa pengawet. Yang kelima memiliki beberapa khasiat. Yang keenam berbagai macam rasa. Dan yang terakhir kemasan yang praktis dan menarik. Lalu ada satu kelemahan, untuk gula semut hanya tahan 1,5 tahun. Dodol gula semut rawan rusak. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang. Dodol gula semut digemari kalangan masyarakat. Yang kedua sangat diperlukan sebagai sarana upacara. Yang ketiga sedikitnya pesaing.
Yang keempat, gula semut sudah dikenal sampai keluar kabupaten dan sudah masuk pangsa pasar Jakarta, memudahkan kami memproduksi dodol gula semut. Yang terakhir ada daer atau ancaman. Yang ada 3, yaitu pertama, tuak jago manis merupakan musiman yang menyebabkan terhambatnya produksi gula semut. Yang kedua, sulit mendapatkan tuak jago manis yang masih segar. Dan yang terakhir, sewaktu-waktu harga tuak jago manis akan naik. Lalu yang kedua ada kompetisi. Usaha yang kami jalankan belum memiliki banyak pesaing. Dodol gula semut hanya baru ada di Desa Amertabuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Tetapi memang banyak perusahaan yang memproduksi gula. Tapi berbeda dengan produk yang kami jual, yaitu dodol gula semut. Ini masih unggul dari segi khasiat, kemasan, dan rasa yang alami dan tanpa bahan pengawet. Dan perusahaan lain ada yang memproduksi beberapa dodol dan beraneka rasa, tetapi dodol yang kami buat memang berasal dari gula semut yang tentunya ada khasiat dan tercampur dengan rasa buah dan rempah-rempah. Jadi produk yang kami buat masih unggul dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu yang ketiga ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran dodol gula semut akan dipasarkan di beberapa tempat, yaitu ada menitipkan di sebuah toko-toko setiap desa, melakukan promosi lewat sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Dan juga kami juga akan menjual produk di lapak Shopee atau Lazada dan pada hari-hari tertentu atau hari keagamaan. Lalu ketiga ada produksi. Jadi lokasi usaha kami berada di Desa Amertabuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Kedua ada sumber bahan baku. Sumber bahan baku dodol gula semut ini tentunya dari desa kami sendiri, dan tentunya dengan adanya bahan dari desa memudahkan kami juga untuk mengolah di desa, sehingga memudahkan kami dalam biaya transportasi dan distribusi. Dodol gula semut sendiri memang berasal dari gula semut, sehingga memudahkan kami untuk mengolah, dan gula semut sudah lulus uji BPOM. Yang ketiga ada proses produksi. Beberapa tahapan atau proses produksi dodol gula semut. Yang pertama, masukkan santan kelapa, gula semut, garam, dan daun pandan ke dalam mesin hingga mendidih. Yang kedua, pastikan santan tidak sampai pecah. Yang ketiga, saring campuran santan tadi, lalu masukkan tepung beras ketan dalam mesin pengaduk dodol. Yang keempat, waktu pemasakan dodol kurang lebih membutuhkan waktu 3 jam, dan jika kurang dari itu akan menyebabkan dodol yang dimasak menjadi kurang enak. Lalu yang kelima, dodol tersebut harus didinginkan dalam periuk yang besar untuk mendapatkan hasil yang baik dan rasa yang sedap. Dodol harus berwarna coklat tua. Lalu yang keenam, setelah didinginkan, dodol dapat dipotong-potong lalu dikemas, dan yang terakhir, dodol siap untuk dijual. Yang keempat, akses transportasi. Kami memiliki tempat usaha yang memang ramai penduduk dan lokasinya pun berdekatan dengan wisata di desa. Jika usaha kami berdekatan dengan wisata, maka akan memudahkan akses berjualan kami. Tentunya pengunjung akan mencari jajanan wisata yang mereka kunjungi, dan memang dodol gula semut bisa menjadi oleh-oleh khas desa. Lalu ada keempat, ada manajemen. Yang pertama ada bentuk organisasi. Bentuk perusahaan kami adalah PT, karena PT merupakan badan usaha yang memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan CV. Keuntungan yang didapatkan PT lebih banyak, seperti aset pribadi lebih aman dan terlindungi, meningkatkan kredibilitas dan lebih profesional, dan kesempatan memperoleh pendanaan lebih besar. Bidang usaha yang kami jalankan akan lebih beragam, seperti perusahaan pasti memiliki bentuk organisasi seperti PT Dodol Gula Semut memiliki pimpinan, manajer, dan pegawai. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia. Yang pertama, saya memiliki 1 orang pimpinan, 1 orang divisi keuangan, 1 orang divisi produksi, 1 orang divisi pemasaran, dan 1 orang karyawan. Lalu yang kelima ada analisis rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi yang akan kami lakukan yaitu kami akan memperkenalkan produk baru kami, yaitu dodol gula semut, ke masyarakat sekitar maupun ke desa tetangga dengan menggunakan brosur dan membawa produk kami langsung atau sebagai testimoni. Yang kedua, kami akan mempromosikan produk kami ke sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun Line. Kami juga akan memperkenalkan produk kami lewat pameran yang diadakan oleh pemerintah maupun sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada strategi produksi. Produksi yang akan kami lakukan yaitu sudah menggunakan alat canggih dan sudah menggunakan mesin sesuai fungsinya. Jadi memudahkan kami untuk mengolah bahan menjadi produk. Jika permintaan semakin bertambah,
kami akan menggunakan 2 mesin sekaligus untuk 1 kali produksi. Kami pun akan menggunakan mesin yang lebih besar agar memudahkan pengolahan dodol agar produksinya rapi dan bersih. Ya, ada strategi organisasi dan SDM. Strategi organisasi dan SDM yang akan kami lakukan yaitu dengan cara meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM, seperti melakukan pelatihan kepada semua karyawan agar mampu memberikan keterampilan, minat kerja yang tinggi, dan sikap ramah kepada konsumen. Dengan adanya pelatihan diharapkan karyawan mampu menggali potensi dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Tentunya kami pun akan meningkatkan kualitas produksi agar menjadi lebih baik lagi dan menciptakan inovasi baru agar menarik minat pembeli. Dengan adanya peningkatan dan pengembangan SDM dapat membantu dalam memproduksi produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu ada strategi keuangan. Strategi keuangan yang akan kami lakukan yaitu meningkatkan pemasukan dan mengurangi pengeluaran dengan cara meningkatkan penjualan dan memasarkan produk hingga banyak dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, apabila permintaan produk berkurang, kami akan memasarkan dengan cara bekerja sama dengan UMKM gula semut dengan sistem paket. Kami juga ingin menguasai pangsa pasar dan tentunya memerlukan dana atau modal yang besar, sehingga kami memerlukan investor untuk menanamkan modal dalam perusahaan kami. Yang keenam ada pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, teknologi yang akan digunakan. Kami sudah menggunakan alat modern seperti menggunakan mesin canggih, kemasan pun sudah menggunakan mesin. Dengan adanya mesin tersebut dapat meminimalisir terlambatnya produksi dan juga kualitas terjamin. Kami juga sudah menyiapkan komputer untuk menginput data dan membuat laporan dan juga menyediakan buku besar dalam menulis laporan untuk menjaga-jaga jika sewaktu-waktu terjadi masalah atau kerusakan pada komputer. Lalu dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kami tidak perlu repot-repot untuk terlalu beraktivitas di luar kantor. Kami pun bisa melakukan promosi lewat sosial media. Lalu tahapan pengembangan teknologi informasi. Tahapan pengembangan teknologi informasi untuk usaha dodol gula semut yaitu kami akan terus update tentang teknologi informasi sesuai zamannya. Kami akan memulai dengan pengiriman pesan antar melalui JNT, JNE, Shopee Express, dan lain-lain. Dan tentunya kami akan melakukan sistem COD maupun transfer via bank agar lebih memudahkan berbelanja, dan juga kami akan mengadakan sistem gratis ongkir. Lalu kebutuhan dana yaitu modal tetap awal yaitu 66.463.000. Lalu total biaya operasional 166.741.000. Lalu total kebutuhan dana 235.304.000. Lalu ada sumber dana. Dana yang kami gunakan dalam usaha mengembangkan gula semut menjadi dodol gula semut yaitu dana dari pendiri ya. Lalu ada aliran kas, proyeksi pendapatan, perkiraan pendapatan, dan ada pendapatan kotor per hari. Dalam satu hari kami menjual 145 pieces dengan isi mulai dari 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram, dan 100 gram. Tentunya dengan harga yang berbeda-beda. 38 pieces 20 gram yaitu harganya 3.000. Lalu 33 pieces 30 gram harganya 4.000. Lalu ada 30 pieces 40 gram hanya 5.000, dan 25 pieces 50 gram hanya 6.000, dan 19 pieces 100 gram hanya 12.000. Lalu pendapatan kotor dalam satu minggu yaitu 774.000 dikali 7 menjadi 5.418.000. Lalu pendapatan kotor selama satu bulan yaitu 5.418.000 dikali 4 menjadi 21.672.000. Lalu pendapatan kotor selama satu tahun yaitu 21.672.000 dikali 12 menjadi 260.064.000. Pengeluaran dalam satu tahun yaitu totalnya 166.741.000. Lalu yang terakhir, proyeksi laba rugi dapat dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan pengeluaran, sehingga proyeksi laba rugi dodol gula semut yaitu pendapatan 260.064.000 dikurang pengeluaran yaitu 166.741.000 menjadi 93.323.000 per tahun, dan 7.776.916 per bulan. Lalu dampak dan resiko. Dampak terhadap lingkungan eksternal
dampak terhadap lingkungan sosial. Dampak terhadap lingkungan sosial yaitu jika tempat usaha kami berdekatan dengan rumah masyarakat, tentunya menyebabkan terganggunya masyarakat karena mesin kami mungkin akan bersuara keras selama beberapa jam. Lalu dampak terhadap lingkungan fisik dalam usaha pabrik tentu saja memiliki dampak. Tentu saja dampak dari perusahaan kami positif, tidak menimbulkan polusi dan limbah berbahaya. Limbah usaha kami bisa digunakan sebagai pupuk dan tentunya bermanfaat. Lalu analisis resiko usaha. Yang pertama ada tantangan. Produk kami memiliki pesaing yang memang lebih awal sudah memproduksi dodol dan memiliki banyak pelanggan. Yang kedua, bahan dari gula semut sendiri dari tuak jaka manis yang merupakan musiman. Jadi akan sedikit mempersulit produksi dan harga sewaktu-waktu naik. Lalu yang kedua ada alternatif perencanaan pada produk dodol gula semut untuk menanggulangi risiko tersebut, yaitu yang pertama untuk menanggulangi risiko tersebut yaitu dengan cara mempercantik kemasan, melakukan pemasaran di sebuah pameran yang diadakan setiap 1 tahun sekali oleh Bupati Karangasem, dan juga melakukan kerjasama dengan cara paket dengan UMKM gula semut. Misalkan beli 200 gram gula semut gratis 20 gram dodol gula semut. Dengan cara seperti itu akan memudahkan kami mengenalkan dodol gula semut, apalagi gula semut sudah dikenal di kalangan masyarakat, bahkan sudah masuk pasar. Lalu yang terakhir, untuk menanggulangi tuak jaka manis yang musiman, kami akan melakukan kerjasama dengan pihak UMKM gula semut dengan cara stok gula semut. Apalagi memang gula semut tersebut awet sampai 1,5 tahun, jadi harga akan tetap dan tidak naik. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.